Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Kita akan mengkaji makna surah Al-Humazah. Di dalam ayat yang pertama dari surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun. Wailun itu diartikan sebagai lembah di Jahannam oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis riwayat Al-Hakim. Sedangkan Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan wail sebagai kehinaan, siksaan, dan kebinasaan. Dan ini tidak bertentangan sebenarnya. Karena wail itu ancaman. Ancaman seorang bisa masuk ke dalam Jahannam. Akan berada di lembah Jahannam yang itu merupakan kehinaan, siksaan, dan kebinasaan bagi dia. Wailun, celaka. Ya. Bisa diartikan celaka, binasa, terhina, tersiksa, dan semakna dengan itu. Wailun likulli humazatil lumazah. Likulli, bagi setiap, humazah, lumazah. Humazah, lumazah. Humazah dan lumazah ini adalah dua kata yang mencakup makna orang yang mencela dengan ucapan maupun perbuatan. Ada yang mengartikan humazah itu dengan ucapan, lumazah dengan perbuatan. Atau sebaliknya, ada yang mengartikan humazah itu dengan ucapan, lumazah dengan perbuatan. Nah, intinya humazah, lumazah itu mencakup makna orang yang mencela dengan ucapan maupun perbuatannya. Perbuatan itu dengan gerak-geriknya. Nah, humazah, lumazah juga mencakup makna orang yang menggunjing, ghibah. Itu juga masuk kategori humazah, lumazah. Nah, juga mencakup makna orang yang mengadu domba. Hammazim masya'im binamim, seperti dalam ayat yang lain dari surah Al-Qalam. Juga mengandung makna mengejek orang di hadapannya langsung. Nah, maka di terjemahan kita tulis terjemahannya, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap pencaci dan penghina. Nah, baik. Ini ayat yang pertama. Terkait dengan menghina atau mengejek, sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita agar jangan kita mengejek, mencemooh, menghina seseorang yang kita lihat. Karena khawatirnya justru di masa yang akan datang kita akan mendapat musibah seperti yang kita ejekkan pada orang itu. Kata sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
Lau ra'aitu rajulan yarda'u syatan fit tariq fasakhirtu minhu khiftu an la amuta hatta arda'aha. Lau ra'aitu rajulan, kalau seandainya aku melihat seseorang laki-laki, yarda'u syatan fit tariq, menyusui kambing di jalan, fasakhirtu minhu, kemudian aku mengejeknya, khiftu, aku khawatir, an la amuta hatta arda'aha, aku tidak akan mati hingga aku juga menyusui kambing suatu waktu. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Menunjukkan kita jangan mencela, jangan mengejek seseorang. Sebelum kita mendapat kerugian di akhirat, bisa jadi kita mendapat kerugian di dunia. Justru yang kita ejekkan terjadi pada diri kita, meskipun bukan dalam waktu yang dekat, meskipun bukan spontan, khawatirnya tetap akan menimpa kita di waktu yang lain. Waliyadzubillah. Kemudian ayat yang kedua dari surah Al-Humazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi, yang jama'a malan, mengumpulkan harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya. Dia kumpulkan harta dan begitu perhitungan dengan harta itu. Ini gambaran tentang orang yang begitu rakus dalam mengumpulkan harta dan sangat pelit sehingga sangat perhitungan dengan hartanya. Nah, jadi celaannya itu bagi orang yang begitu bakhil, begitu pelitnya. Perhitungannya itu karena pelitnya dia. Menghitung harta bukanlah terlarang jika untuk kebaikan. Seperti menghitung bagian zakat, ya, berapa bagian zakat ini, misalkan dia punya zakat emas, perak, atau mata uang, ya, semakna dengan emas dan perak. Zakat perdagangan sebagai seorang pedagang, jika barang dagangannya sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haulnya, mungkin zakat yang lain, zakat peternakan dan lainnya, dia hitung. Maka ini bukan terlarang, bahkan kewajiban. Dia hitung bagian bagi hasil dengan orang lain, dia bekerja sama bagi hasil, dia hitung bagiannya supaya dia tidak menzalimi partnernya. Dia hitung juga bagian upah untuk pekerja misalkan. Itu kewajiban, bukan terlarang. Tidak masuk celaan dalam ayat ini. Yang masuk celaan dalam ayat ini adalah yang mengumpulkan harta dan begitu perhitungan karena dia pelit, tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya akan membuatnya kekal. Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, perilakunya menunjukkan seakan-akan ia tidak mengira bahwa ia akan mati. Nah, artinya kalau dia ditanya, kamu yakin akan meninggal enggak? Mungkin dia akan menyatakan yakin. Tapi perilakunya itu tidak menunjukkan seakan-akan dia yakin akan kematian. Sibuk dengan dunia, bekerja keras, lupa dengan akhirat. Seperti dia merasa dia akan kekal. Nah, ini penafsiran yang pertama. Ada juga penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz Amma. Dia mengira dengan banyaknya harta ia akan dikenang manusia. Namanya tetap disebut meski telah meninggal. Padahal yang dikenang dengan kebaikan adalah yang dermawan dengan hartanya. Orang kaya yang bakhil akan dikenang dengan keburukan. Nah, jadi percuma mengumpulkan harta kalau dia bakhil.
Dia mengira akan dikenang dengan kebaikan karena kekayaannya, padahal akan dikenang dengan keburukan. Hanya orang yang dermawan yang akan dikenang dengan kebaikan oleh orang-orang setelahnya. Tetapi kalau orangnya tidak ikhlas dalam membagi-bagi hartanya itu, dermawannya bukan karena Allah, dia akan merugi di akhirat. Termasuk dari 3 orang yang pertama kali akan dinyalakan api neraka untuk mereka. Seorang yang qari'ul Quran, seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang yang dermawan dengan hartanya. Ketika ditanya oleh Allah, untuk apa engkau keluarkan hartamu? Bagi orang yang punya harta, untukmu ya Allah. Allah menyatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau keluarkan hartamu agar engkau diucap atau dikatakan oleh orang sebagai orang yang dermawan. Maka dia merugi di akhirat, meskipun orang-orang memandang dia baik, tapi karena tidak ikhlas, dia akan merugi di akhirat. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dan melindungi kita dari keburukan. Kemudian ayat yang keempat dari surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna, sungguh ia akan benar-benar dilemparkan fil hutamah, ke dalam al-hutamah. Al-hutamah ini termasuk salah satu nama neraka, nama An-Nar. An-Nar itu memiliki banyak nama, memiliki beberapa nama, yang masing-masing nama punya sifat-sifat tersendiri. Nah, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, sungguh orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya akan dilemparkan ke dalam al-hutamah, yaitu suatu nama neraka yang memiliki sifat menghancurkan yang ada di dalamnya. Itu makna al-hutamah. Al-hutamah itu artinya menghancurkan, meluluh lantakkan yang dilemparkan ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian di ayat yang kelima dan keenam dari surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah." Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apakah al-hutamah itu? Narullahil muqadah. Itu adalah neraka Allah yang apinya dinyalakan. Dijelaskan dalam tafsir Juz Amma Syekh Ibnu Utsaimin, disebut neraka atau api Allah menunjukkan bahwa yang berkehendak menyiksanya adalah Allah, sehingga pasti hukuman itu adalah hukuman yang adil, tidak zalim. Disebut narullah, neraka Allah. Allah yang berkuasa terhadap neraka itu. Allah yang menyiksa dengan neraka itu. Sehingga yang masuk ke dalamnya adalah yang masuk neraka dengan keadilan Allah. Tidak akan ada yang luput darinya jika Allah berkehendak untuk menyiksa di dalam an-nar. Karena itu narullah, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebuah makna yang tersirat, sebuah tambahan faidah yang tersirat dalam ayat ini, yang menunjukkan balasan yang setimpal atas sebuah perbuatan. Orang yang berbuat di dunia akan dapat balasan setimpal. Perhatikan kemiripan pengucapan pada kata yang berhubungan. Humazah, lumazah mendapatkan hutomah. Karena orang berbuat humazah, lumazah, suka mencela, mencaci, mengejek dengan perbuatan, dengan ucapan, berghibah, namimah, ya.
Humazah, lumazah, akibatnya hutomah. Semuanya berwazan fu'alah. Ya, berwazan fu'alah. Humazah fu'alah, lumazah fu'alah, balasannya hutomah juga fu'alah. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir Juz Amma. Kemudian ayat yang ketujuh dari surah Al-Humazah, Allah Ta'ala menyatakan allati tattali'u 'alal af'idah, yang panasnya sampai ke hati. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh sekelompok para ulama yang dalam cetakan kedua itu di bawah bimbingan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar allati min syiddati harriha tanfudhu minal ajsam ilal qulub, yang saking panasnya tembus ke dalam tubuh hingga hati. Kalau api di dunia, ya, api di dunia itu mungkin sebagian ada yang cuma kena kulit saja. Terasa panasnya itu di kulit, tidak sampai ke hati. Tapi kalau api di neraka, di an-nar, itu tembus sampai ke hati. Waliyadzubillah. Begitu besarnya dan begitu dahsyatnya panas api tersebut. Kemudian di ayat yang ke-8 dan ke-9, dan ini ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Innaha, sesungguhnya, 'alaihim, di atas mereka, mu'sadah, terdapat penutup, fi 'amadim mumaddadah, berada di dalam tiang yang dipanjangkan. Dalam penafsiran sahabat Ibnu Abbas, tiang panjang itu untuk menutup pintu. Jadi pintunya sudah tertutup, dibuat semakin rapat lagi, ya, dengan tiang panjang untuk menutup pintu itu, sehingga tidak ada celah sama sekali. Sudah tertutup rapat sehingga tidak bisa keluar, pengap lagi. Nah, jadi tertutup rapat sehingga panas dan sangat pengap serta tidak bisa keluar. Waliyadzubillah. Dalam penafsiran Abu Saleh dan disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, terikat dengan rantai dan belenggu yang panjang. Jadi orang yang disiksa di dalam an-nar itu terikat dengan rantai dan belenggu yang panjang. Waliyadzubillah. Nas'alullah al-afiyata wassalamah fid dunya wal akhirah. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.